Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Julian Risdianto. NPM saya 202043501910. Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan melakukan demo program dari tugas akhir saya. Oke, yang pertama di sini kita buka dulu SAM-nya. Kemudian kita aktifkan Apache dan MySQL. Selanjutnya masuk ke browser, lalu ketikkan localhost /ahp strip gz. Kemudian login. Di sini username-nya adalah admin, passwordnya 123. Di sini adalah tampilan dashboard atau tampilan home dari aplikasi saya. Di sini ada definisi singkat dari AHP, kemudian di sini ada skala perbandingan menurut Thomas L. Satie. Di sini ada intensitas kepentingan dan ini akan digunakan nanti untuk pembobotan. Oke, selanjutnya di sini ada halaman kriteria. Halaman kriteria berisi nama-nama kriteria yang sudah saya masukkan. Kemudian di sini ada fungsi edit. Di sini untuk mengedit atau merubah nama kriterianya. Kemudian di sini juga ada tambah untuk menambah kriteria baru. Kemudian ada delete dan ada cetak. Oke, lanjut. Di sini adalah tampilan alternatif. Sama seperti kriteria sebelumnya, di sini juga ada edit untuk merubah, kemudian ada tambah untuk menambahkan alternatif baru, kemudian ada delete dan juga cetak. Oke, lanjut. Di sini, merupakan tampilan perbandingan kriteria. Di sini yaitu ada masing-masing kriteria 1 dan kriteria 2. Di sini dibandingkan yang mana yang paling penting dari kriteria 1, kriteria 2, kriteria 1, kriteria 3, kriteria 1, kriteria 4, dan kriteria 1, kriteria 5, dan seterusnya. Kemudian kita bisa masukkan nilai perbandingannya di sini. Kemudian kita submit. Setelah disubmit akan muncul di sini akan muncul matriks perbandingan berpasangan dan matriks nilai kriteria. Nah, kemudian nilai-nilai ini didapat dari mana saja? Nilai-nilai yang pertama yaitu matriks perbandingan berpasangan. Di sini ada angka 1. Angka 1 ini didapat dari mana? Angka 1 merupakan nilai dari pengalaman organisasi yang dibagi dengan nilai pengalaman organisasi. Maka hasilnya tetap 1. Di sini ada 0,33 yaitu nilai komunikasi dibagi dengan pengalaman organisasi. Kemudian di sini juga sama 0,33 yaitu komitmen dibagi dengan pengalaman organisasi. Begitu juga seterusnya. Kemudian di sini ada jumlah. Jumlah ini didapat dari mana? Jumlah didapat dari semuanya ini dijumlah dari 1 terus 0,33, 0,33, 0,25, 0,2. Maka hasilnya adalah ini. Begitu juga yang lainnya. Kemudian di sini ada matriks nilai kriteria. Nah, di sini nilai-nilainya berbeda. Di sini ada nilai pengalaman organisasi yang sudah berbeda. Nah, ini nilainya dapat dari mana? Di sini nilainya yaitu didapat dari nilai 1 ini, kemudian dibagi dengan nilai yang sudah dijumlah yaitu 2,11. Nah, kemudian menghasilkan nilai 0,47. Lalu ada 0,15, di situ juga sama yaitu dari 0,33 dibagi dengan 2,11. Begitu juga nilai yang lainnya. Nah, di sini ada jumlah. Nah, jumlah ini didapat dari mana? Jumlah ini merupakan penggabungan kelima nilai yang ini. Kemudian, maka menjadi hasil ini. Menghasilkan nilai jumlah. Lalu selanjutnya priority vector. Priority vector ini didapat dari nilai jumlah ini dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena di sini saya menggunakan kriteria yang berjumlah 5. Selanjutnya di sini ada nilai lambda max. Lambda max ini didapat dari mana? Nilai lambda max didapat dari nilai jumlah, kemudian dikalikan dengan nilai priority vector, kemudian ditambah dengan 1,22 dikali dengan 0,24
dan seterusnya, maka akan menghasilkan nilai lambda max. Kemudian di sini ada nilai CI atau konsistensi indeks. Nah, di sini juga didapat dari mana? Nilai ini didapat dari lambda max dikurang n dibagi n dikurang 1. N ini dari mana? N ini dari kriteria kita yaitu 5 dan hasilnya adalah 0,09. Kemudian di sini juga ada konsistensi rasio. Nah, di sini konsistensi rasio saya adalah 8,09%. Artinya di sini kita bisa melanjutkan karena apabila CR-nya lebih dari 10% maka harus melakukan pembobotan ulang. Oke, selanjutnya di sini ada tampilan perbandingan alternatif. Di sini adalah perbandingan alternatif dengan perbandingan alternatif pengalaman organisasi. Ini sama seperti perbandingan kriteria juga. Perbandingan di sini ada alternatif 1 dengan alternatif 2, alternatif 1, alternatif 3, alternatif 1, alternatif 4, alternatif 1 dan alternatif 5. Kemudian submit. Nah, maka di sini muncul hasil yang sama seperti tadi. Nilai-nilainya, nilai yang sudah dijumlah, maka dibagi dari 2,41 yaitu hasilnya sama seperti sebelumnya ya. Di sini konsistensi rasionya adalah 9,79. Di sini masih bisa lanjut karena tidak melebihi dari 10%. Di sini adalah tampilan hasil. Tampilan hasil pertama ada hasil perhitungan, kemudian perankingan. Di sini ada rata-rata. Di sini rata-ratanya yaitu rata-rata dari setiap kriteria yang sudah dilakukan perhitungan sebelumnya. Di sini ada rata-rata 0,433, kemudian 0,422. Bisa dicek di sini. Itu rata-ratanya di sini 0,433 dan 0,244. Kemudian juga sama untuk tiap alternatif di sini sudah dihitung juga sebelumnya. Alternatifnya di sini 0,388 dan seterusnya. Dan total ini didapat dari mana? Total ini didapat dari penjumlahan dari tiap rata-rata alternatif, kemudian menghasilkan total jumlah seperti ini. Nah, kemudian total jumlah ini digunakan untuk penilaian. Maka di sini poin tertinggi atau poin peringkat nomor 1 adalah si Kevin dengan nilai 0,40, kemudian ada Rafli 0,22, selanjutnya ada Ananda 0,17, ada Noval 0,11, lalu Maurin 0,08. Oke, selanjutnya di sini ada tombol cetak atau laporan. Nah, di sini ada hasil perhitungan dan hasil perankingan. Dan di sini coba kita lakukan download dan kita simpan. Oke, berhasil di-download. Kemudian juga di sini ada cetak data kriteria. Cetak data kriteria, coba kita download juga. Oke, berhasil. Kemudian ada data alternatif. Sini juga bisa dicetak juga. Coba kita download. Ya, berhasil. Kemudian di sini ada perbandingan kriteria, kemudian dicetak. Oke, berhasil. Sekian demo program aplikasi TA saya. Apabila ada kekurangan,
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.